Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang fikih, yakni berkenaan dengan masalah sholat. Kita lihat pembahasan kita dari matannya, yakni halaman 26, di mana di dalam halaman 26 dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza syakka wa idza syakka dan apabila orang ragu-ragu, idza wa idza dan apabila, syakka orang ragu-ragu, syak. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati, dan apabila orang ragu-ragu fi adadi dalam bilangan ma atabihi minar rakaati yang telah dikerjakannya dari rokaat sholat, bana alal yakin, maka ia harus menetapkan atas yang yakin. Wa huwa al aqallu, yaitu yang paling sedikit. Al aqallu, sedikit. Wa huwa al aqallu, yaitu yang paling sedikit. Wa sajada lisahwi, dan ia bersujud sahwi. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi itu sunnatun, adalah sunnat. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qabla salam, ialah sebelum aweh salam. Wa mahalluhu qabla salam, dan bermula tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian marilah kita coba lihat dalil daripada matan yang tadi kita telah baca. Wa idza sakka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syakka, dan apabila ragu-ragu, fi adadi ma atabihi minar rakaati, apabila seseorang ragu-ragu akan bilangan rakaat yang telah ia laksanakan, bana alal yaqin, maka hendaknya ia berpegang pada keyakinannya. Wa huwa al aqalu, yaitu rakaat yang paling sedikit, rakaat yang lebih sedikit. Wa huwa al aqalu, yaitu rakaat yang lebih sedikit. Wa sajjadas sahwi, lalu sujud sahwi. Wa sajjada lisahwi, dan dia sujud karena lupa. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu
Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdataini qabla ayusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salasatu fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Apabila seseorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, tidak tahu berapa rakaat ia sholat, 3 atau 4 rakaat, dia sholat ragu-ragu apakah dia itu 3 rakaat atau 4 rakaat, hendaknya ia lempar keraguan-raguannya lalu berpegang pada yang ia yakini, lalu sujud 2 kali sebelum ia membaca salam. Apabila ia ternyata telah sholat sampai 5 rakaat, maka sholatnya akan menjadi penggenap baginya. Dan apabila ia sholat menyempurnakan 4 rakaat, maka kedua-duanya merupakan penghinaan bagi syaitan. Kemudian wasujudu syahwi sunnatun. Wasujudu sahwi sunnatun, dan sujud sahwi itu adalah sunnat. Karena sujud ini tidak dituntut sebab meninggalkan perbuatan yang wajib. Jadi sujud sahwi itu adalah sunnat. Wa ma'alluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi sebelum salam. Itulah dalil daripada yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, marilah akan kita buka kitab syarahnya, kitab penjelasan dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syakka al-musalli, dan apabila ragu-ragu orang yang sholat, apabila orang yang sholat itu ragu-ragu fi adadi, tentang bilangan, tentang jumlah ma'ata bihi minar rakaati, dia ragu-ragu tentang bilangan apa-apa yang telah dia kerjakan minar rakaati, daripada rakaat-rakaat sholat. Kaman syakka, seperti seseorang yang ragu-ragu hal sholat salasan, apakah dia sholat, apakah dia telah sholat dengan 3 rakaat, au arba'an, atau 4 rakaat. Bana alal yakini,
maka dia harus membangun, maka dia harus menetapkan di atas keyakinannya wahwa al-aqalu, dan yang demikian itu adalah yang lebih sedikit dari rokaatnya. Kasalasati, seperti 3 rokaat, fi hadza misali, di dalam contoh ini. Dia ragu-ragu, dia ini sholatnya sudah 4 rokaat atau 3 rokaat, maka dia harus membangun di dalam keyakinannya, yaitu yang paling sedikit 3 rokaat. Jadi tidak membangun dengan 4 rokaat. Ragu-ragu dalam sholatnya apakah dia 3 rokaat atau 4 rokaat, maka yang diambil yang lebih sedikit, yaitu 3 rokaat. Wa ata bi rokaatin, dan kemudian dia mengerjakan dengan 1 rokaat yang lain. Sholat zuhur 4 rokaat kan, tapi dia ragu-ragu ini sudah 3 atau 4 rokaat, maka dia ambil yang 3 rokaat. Kemudian wa ata bi rakaatin, kemudian dia mengerjakan dengan 1 rakaat lagi, maka sempurnalah menjadi 4 rakaat. Wasajada lisahwi, setelah itu dia melakukan sujud karena lupa. Wala yanfa'uhu ghalabatuz zanni, dan tidak ada manfaat dan tidak ada faedah mengalahkan daripada prasangka annahu shalla arba'an, bahwasanya dia telah sholat 4 rakaat. Dia berprasangka, dia ragu-ragu, tapi dia berprasangka 4 rakaat sudah. Nah, itu nggak ada manfaat, itu nggak ada faedahnya. Wala ya'malu biqauli ghairihi, dan dia tidak mengerjakan dengan perkataan orang lain kepadanya annahu shalla arba'an, bahwasanya dia telah sholat 4 rakaat. Orang lain pada ngomong tuh 4 rakaat sudah. Nah gitu. Walau balagha zalikal qail, meskipun telah sampai perkataan itu ada tawatiri, bilangan tersebut telah sampai berturut-turut secara tawatir, secara mutawatir. Jadi bukan bukan 1 orang yang bicara, banyak orang berbicara bahwasanya Anda sudah 4 rakaat. Tetap yang kita ambil 3 rakaat. Ya. Meskipun orang sudah memberikan tahu bahwasanya Anda telah 4 rakaat, tetapi yang diambil adalah tetap 3 rakaat. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab wala yanfa'uhu ghalabatuz zanni, maka tidak ada manfaat mengalahkan prasangka annahu sholat arba'an, bahwasanya dia telah sholat 4 rakaat. Ya Pak Dilaman. Jadi kita tetap nggak boleh kita berprasangka 4 rakaat, meskipun kita ada keyakinan. Kemarin kita sudah bahas lebih 50% keyakinan kita, tetapi tetap mengambil yang 3 rakaat. Karena apa? Tidak akan bermanfaat mengalahkan prasangka bahwasanya dia telah sholat 4 rakaat. Wasujudus sahwi sunnatun, dan bermula sujud sahwi adalah sunnat. Kama sabaka, sebagaimana telah diterangkan pada hari-hari yang lalu. Wa mahaluhu, dan bermula tempatnya sujud sahwi qabla salam adalah sebelum salam.
Ya, sujud sahwi itu sebelum salam. Fa in salamal musalli amidan, maka jika telah salam orang yang sholat amidan dengan sengaja, aliman dan dia mengetahui bisyahwi dengan sahwi, au nasian atau dia lupa, wa talal faslu dan telah lama terpisah arfan secara umum, fata mahalluhu maka telah lewat, ya, maka telah putus tempatnya sujud sahwi, ya, maka telah putus tempatnya sujud sahwi. Ya sudah, nggak usah melaksanakan lagi sujud sahwi, karena sujud sahwi itu adalah sunnatun, karena sujud sahwi itu adalah sunnah. Wa in kasural faslu, dan jika pendek dekat masa terpisah arfan secara umum, menurut ukuran umum pendek tuh dari salam berpisahnya, lam yaput maka tidak putus, maka tidak lewat. Wahina izin maka ketika itu falahu as-sujudu, boleh dia melakukan sujud, wa tarkuhu dan meninggalkan sujud. Jadi sekali lagi tempatnya sujud sahwi qabla salam, apabila dia belum salam. Jadi tempatnya sujud sahwi adalah sebelum salam. Apabila dia tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam, setelah salam dia ingat, ya, dia ingat bahwasanya dia tidak melakukan sujud sahwi. Jika waktunya lama maka putus, maka telah lewat tempatnya sujud sahwi, artinya tidak usah melakukan sujud sahwi. Li'annahu, karena bahwasanya sujud sahwi sunnatun, adalah sunnah. Akan tetapi jika terpisahnya antara salam dengan ingatnya itu pendek, ya, apabila ingatnya pendek, waktunya cukup pendek, lam yaput maka tidak terputus sujud sahwi, maka tidak lewat sujud sahwi. Wahina izin, dan ketika itu falahu, bagi orang tersebut boleh melakukan sujud sahwi, wa tarkuhu dan meninggalkan sujud sahwi, boleh tidak melakukan sujud sahwi walaupun sudah salam. Ya, walaupun, makanya dikatakan walaupun sudah salam. Fa in salama musalli, maka jika dia sudah salam, ya, itu kejadian jika dia sudah salam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita. Insyaallah lusa kita akan kaji kembali tentang masalah waktu salat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.